Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terbukti nih kesesatannya Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Tapi kenapa Wagub seolah-olah membela ataupun ini perkataannya, statementnya kepada Ponpes Al Zaitun seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah tidak membuat kegaduhan yang terjadi saat ini. Semua orang di republik ini telah dibuat gaduh oleh kesombongan dan keangkuhan dan kesesatan yang selalu diungkapkan, diucapkan oleh Panji Gumilang. Bahkan MUI, Ketua MUI Indramayu sudah menyatakan statementnya tidak boleh berilmu atau mencari ilmu di Al Zaitun itu sendiri, dikarenakan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan dalam materi ilmu-ilmu yang diberikannya di dalam Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Mudah-mudahan ini ulama MUI pusat di republik ini bisa bertindak dan bergerak cepat. Jangan sampai kegaduhan ini terus berlanjut sehingga umat dibuat berpecah belah. Ini jangan sampai terjadi. Ini yang tidak kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong, mari kita jaga citra pondok pesantren, sehingga jangan sampai citra pondok pesantren ini rusak gara-gara berita yang tidak pasti, ataupun gara-gara fitnah, ataupun gara-gara kejadian di pesantren itu sendiri yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma dari agama. Jadi internal pesantren harus menjaga citra pesantren, masyarakat pun harus menjaga pesantren. Pesantren ini sebagai tempat penggemblengan anak-anak dan penguatan akidah, penguatan amaliyah. Pesantren sebagai benteng akidah, pesantren sebagai benteng moral. Oleh karena itu mari kita jaga bersama-sama. Bukan berarti tidak boleh mengkritik, bukan berarti tidak boleh mengevaluasi, bukan berarti tidak boleh memberikan masukan kepada pondok pesantren. Silahkan, tetapi dengan cara baik dan tidak dengan cara merusak citra pesantren itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Syatari, SIMA, Ketua Umum MUI Kabupaten Indramayu. Saya akan memberikan statement terkait dengan Al Zaitun, dengan segala yang terjadi di akhir-akhir ini. Pertama, bahwa Al Zaitun, syariat yang dikembangkan, yang dilakukan sangat tidak sama dengan tata cara peribadatan umat Islam pada umumnya. Sholatnya, puasanya, hajinya, bahkan banyak viral di media-media sosial bahwa haji tidak harus di Mekah dan Madinah, cukup haji di Indonesia, sebab disamakan bahwa negara Indonesia tanahnya adalah tanah yang suci. Itu sangat tidak sesuai sekali dengan syariat-syariat Islam pada umumnya. Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya, jangan ikut berpendidikan di Al Zaitun. Sebab ketidaksamaan
akidah, tidak ada kesamaan cara pandang dalam rangka beribadah, syariat-syariat yang dilakukan oleh mereka, dengan alasan agar jangan sampai terjadi kontradiksi dengan masyarakat, dengan para orang tuanya dan sebagainya di Indramayu. Indramayu daerah yang sudah tenang, jangan sampai diwarnai dengan hal-hal perbedaan yang tidak berarti. Yang ketiga, memohon kepada pemerintah segera hadir dalam rangka menyelesaikan keresahan, kegaduhan masyarakat di Indramayu, bahkan di Indonesia, yang menyaksikan viralnya syariat-syariat Islam cara mereka. Oleh karena itu, kami mengharapkan sekali, memohon kepada pemerintah segera selesaikan ke mulut keresahan, kegaduhan yang terjadi di masyarakat Indramayu secara umum di Indonesia, gara-gara viralnya dan diviralkannya oleh mereka tata cara peribadatan yang syariatnya jauh berbeda dengan syariat Islam pada umumnya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Orang Nasrani menggelar Natal di Al Zaitun. Oh, itu jangan diherankan, itu hal biasa. Tidak biasa bagi. Biasa. Jangan-jangan Anda yang menganggap tak biasa itu. Kalau saya biasa. Masuk menyanyikan lagu Haleluya di Haleluya itu jangan dianggap milik Nasrani, milik umat Indonesia yang punya Tuhan. Haleluya. Besarkan Tuhan. Itu sama dan bertahlil itu. Kemudian alasannya toleransi, alasannya kebersamaan, beragama, dan sebagainya. Ini malah justru yang merusak ini model-model begini. Bisa saja menjalin hubungan baik di luar, di dalam berantem ini. Dia bukan orang bijak. Orang bijak adalah apa? Mengambil ikan tidak keruh airnya. Dia punya ide cermelang, tidak bikin gaduh. Dia menyelesaikan masalah tanpa bikin masalah. Itu kan hebat. Ini bisa ingin membuat perdamaian dengan orang di luar Islam, di dalam Islam bikin gara-gara. Ini model apa ini? Mohon ini ada, tidak tahu ini pemikiran apa akhir-akhir. Ada sekarang model, catat ini model. Model gayanya orang Islam biar dianggap pemikirannya hebat, dan ini bisa kita buat silsilah ini. Orang Islam biar dianggap pemikirannya berkembang, dia ngintip kritiknya orang non-muslim, orientalis, ditawarkan seolah Islam begini, kritik, padahal dia ngintip. Dan sudah ada jawabannya. Umat Islam, ulama sudah menjelaskan. Dia adalah orang pahlawan kesiangan dia. Yang dibohongi adalah jamaahnya, enggak harus wah hebat pemikiran. Basi itu. Sudah dijelaskan ulama kita, ini ada semuanya. Iftira, kedustaan-dustaan yang ditempelkan oleh orang-orang di luar Islam yang menanamkan ada tidak semua orang luar Islam, mohon maaf. Saudara kami yang Nasrani dan yang ada kami ya, kita menemukan orang Nasrani yang jujur, nggak perlu membuat itu. Dia hanya menyekuri urusan